warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha membolak-balikan hati dan Maha pemberi ketenangan. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kelak kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Teman-teman sekalian, hidup tidak selalu tentang tawa. Ada kalanya Allah menyapa dengan air mata. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, yang artinya, dan kami akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kehilangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ayat tersebut telah dibuktikan oleh manusia paling mulia, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Amul Husni. Peristiwa Amul Husni merupakan peristiwa kesedihan yang dialami oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, dengan datangnya peristiwa Amul Husni ini, Nabi tidak pernah mencela takdir yang Allah berikan di saat kehilangan dua sosok yang dicintainya, yakni Abu Thalib dan Siti Khadijah. Dari peristiwa Amul Husni, kita dapat belajar dari beliau bahwa bersedih adalah manusiawi, namun tetap selalu dalam koridor iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis saat putra beliau wafat, yakni Ibrahim. Air mata boleh bersedih, hati boleh menangis, namun kami dengan apa yang Allah ridhoi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dari peristiwa Amul Husni ini, kita dapat mengambil pelajaran tentang tauhid yang murni, di mana Abu Thalib sosok pelindung fisik dan Siti Khadijah sebagai pelindung batin. Dari tahun kesedihan ini, kita belajar tentang tauhid yang murni, di mana Abu Thalib sebagai sosok pelindung fisik dan Siti Khadijah sebagai pelindung batin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diambil oleh Allah seolah mengisyaratkan bahwa Allah lah yang sebagai tempat bersandar terbaik bagi setiap hambanya. Jika kita merasa hancur karena kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang dicintai, atau kehilangan orang tua, maka ingatlah Allah, karena Allah sendiri memiliki sifat Al-Baqi yang artinya maha kekal dan tidak akan pernah binasa. Kekuatan sejati akan lahir ketika kita mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah penolong bagi kami. Setelah
runtutan peristiwa datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui peristiwa Amul Husni dan penolakan menyakitkan di Taif atau sekarang adalah kota Madinah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah hadiah, yakni Isra Mi'raj. Ini adalah bukti nyata dari Allah melalui yang disebutkan dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 5 sampai 6. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yang artinya, maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, dan sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Para ulama menjelaskan kata al-usra yang artinya kesulitan dalam bentuk tunggal dan kata al-yusra yang artinya kemudahan. Ini merupakan suatu tanda bahwa satu kesulitan tidak akan pernah menang melawan dua kemudahan. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, jangan jadikan kesedihan sebagai langkah untuk berhenti, melainkan jadikan kesedihan sebagai bentuk langkah awal untuk bertakarub kepada Allah atau mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin cukup sekian kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan datangnya dari saya sendiri, dan apabila ada kelebihan datangnya murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.